Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Andrianto. Nah, hari ini kita akan lanjutin pembahasan kita di iPad khususnya. Nah, kita akan mengenal salah satu fitur di iPad, itu Manage Package. Jadi pastinya teman-teman nih pernah berinteraksi dengan Manage Package ini, tapi fungsinya buat apa sih teman-teman? Nah, jadi Manage Package ini ternyata fungsinya dia tuh untuk library khususnya. Nah, biasanya library ini, kalau misalnya dalam pemrograman, dia tuh untuk menginput suatu fungsi-fungsi yang tidak ada pada defaultnya, atau kita untuk memanggil fungsi lain dari luar, biasanya. Kalau misalnya kita di iPad, berarti ketika kita menggunakan manage package ini, kita bisa menggunakan activity yang tidak ada input dalam si project kita sekarang ini, gitu. Nah, jadi itu misalnya nih teman-teman ada sebuah activity yang memang dibutuhkan, tapi itu masih belum tersedia di iPad secara default. Atau teman-teman pengen melakukan sesuatu dengan aplikasi tertentu, tetapi belum ada nih dari si iPad-nya. Nah, caranya itu kita bisa manage package, kita bisa cari di situ package yang bisa membantu kita untuk melanjutkan proses kita. Misalnya nih di Gmail atau apa. Biasanya tuh atau dulunya kalau misalnya kita mau berinteraksi dengan Gmail itu tuh kita gak bisa secara back-end, kan nggak mungkin kan kita robot kita harus buka Gmail dan create email, itu tidak disaranin gitu. Nah, maka dari situ ada package yang khusus untuk si robot kita tuh bisa berinteraksi dengan Gmail itu lewat back-end gitu, lewat API dan lain-lainnya. Nah, itu bisa membantu robot kita bekerja lebih bagus ke depan. Nah, ataupun di manage package ini kita bisa memanggil package yang Excel misalnya. Excel dari iPad tuh cukup sebenarnya. Cuman teman-teman pasti kadang menemukan nih ada fungsi yang tidak terdapat di situ. Nah, kita bisa menggunakan manage package ini untuk menambahkan sih activity kita yang mau kita tampilkan ke sana. Nah, jadi caranya gimana teman-teman? Tapi note ya teman-teman ya, enggak semua activity itu bisa kita pakai manage activity ini. Tentunya masih terbatas gitu, tergantung dari teams atau di community. Mereka tuh kadang ada membuat dan di share secara gratis, kita bisa menggunakan itu. Ataupun dari iPad tuh biasa ada kan memprovide package itu secara gratis, jadi teman-teman bisa menggunakan juga. Tapi terbatas ya, jadi sebelum teman-teman cari mengenai itu, mungkin bisa riset dulu nih apakah package yang teman-teman mau pakai itu ada gitu. Nah, mungkin caranya saya akan tunjukin aja ya. Akan saya screen, coba kita. Nah, di sini ya teman-teman, ketika teman-teman buka project, ya akan seperti ini. Nah, kita buka aja project kita, yang misalnya ini project sembarang aja. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ke kiri bawah, teman-teman bisa lihat ke project sini. Nah, di project sini itu terdapat dependensi. Dependensi ini sebenarnya kurang lebih itu seperti apa sih ya? Kurang lebih itu seperti library ya. Di sini itu semua nih. Jadi kita terdapat Excel activity, mail activity, system activity, testing, dan UI automation activity ini. Nah, di dalam ini setiap dari si activity ini atau dependency ini menyimpan activity yang di sini. Misalnya assign ini tuh terdapat di mana. Excel activity berarti semua Excel yang di sini. Nah, Excel yang di sini itu merupakan bagian dari Excel activity ini. Nah, jadi untuk kita bisa menggunakan itu, kita perlu dependensi ini. Nah, dependensi ini kita dapat dari sih manage package kita. Masih kita ada ini di sini ya. Ada package di bagian atas ini. Nah, ketika ini kita tekan, maka akan muncul halaman seperti ini. Dan ini akan muncul ada Excel, mail, system. Nah, biasa ada deskripsinya nih untuk execute Excel, untuk email, untuk sistem, UI automation, dan testing gitu. Nah, ini merupakan default atau setiap kali teman-teman membuka project baru, pasti ini kan yang akan muncul biasanya. Tapi balik lagi, tergantung lagi versi berapa teman-teman, dan biasa
Sini itu kalau misalnya teman-teman lihat versi sini, nah sini itu banyak versi, banyak banget versi yang disediakan dari UiPath ya. Jadi bisa dipilih saja, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini ya di sini. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman pengen nambah package atau nambah activity, teman-teman bisa cari di sini. Misalnya nih, saya pengen untuk menambahkan activity untuk PDF, bisa kebetulan di sini tuh PDF sudah tidak include lagi. Jadi tinggal dicari aja, misalnya di sini langsung ketik PDF. Nah, PDF kita cari yang UiPath. UiPath.pdf.activity. Nah, habis itu kita pilih versi kita yang kita butuhin, kita coba pilih yang terbaru saja, kita install dan kita save. Maka dia akan proses untuk menginstalasi si library tersebut ke dalam project kita. Nah, ketika kita sudah masukin, maka sini akan muncul nih UiPath.pdf.activity di sini. Kita ke activity, maka kita cari PDF. Nah, maka dia akan muncul semua di sini yang berhubungan dengan PDF semua. Export, extract image, get text dan lain sebagainya. Itu ada yang muncul semua di sini. Itu salah satu ya. Nah, gimana nih kalau misalnya teman-teman nggak pakai nih PDF-nya? Supaya dia tidak terlalu berat robotnya, nah kita juga bisa hapus. Caranya ya tinggal uninstall dan kita save. Maka ketika kita cari PDF, jadi udah hilang si PDF-nya. Activity tersebut tidak include lagi dengan si package kita ataupun dengan dependensi kita biasanya. Jadi best practice-nya ketika teman-teman ada satu yang nggak dipakai di sini, maka alangkah baiknya kita harus menghapus si package tersebut, misalnya di sini. Install dan kita save, maka dia akan hilang. Gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Dan biasanya package ini itu tuh dikontribusi baik lokal kita sendiri bisa memprovide si package ini. Ataupun dari Microsoft biasanya ini banyak, misalnya untuk Azure dan lain-lain, ini bisa mendukung. Ataupun dari official, ini kayak official dari UiPath langsung, dari Microsoft, AWS. Nah, dari mereka tuh kadang ada memberikan package yang supaya terhubung ke sistem mereka. Ataupun dari marketplace, ini dari community, mereka tuh yang memberikan banyak yang gratisnya sehingga kita bisa pakai secara bersama. Atau host dari orchestrator-nya, dari Nugget, ataupun kita bisa menambahkan library kita sendiri. Dan nanti kita akan lanjut gimana cara kita membuat library kita sendiri ya. Jadi tonton video selanjutnya. Nah, jadi ini ya teman-teman pentingnya package ini. Jadi kesimpulannya, package ini merupakan manage package ini berfungsi untuk menginclude activity yang ada ataupun tidak ada di UiPath kita. Jadi fungsinya kalau kita pengen menggunakan sebuah activity yang belum ada atau extension dari si UiPath ini, kita perlu ke manage si package ya. Dan package ini atau secara simpelnya merupakan sebuah library yang menyimpan activity kita. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Secara simpelnya manage package itu apa dan fungsinya buat apa. Jadi ini bisa penting ketika teman-teman pengen menambahkan package lain, pun bisa membuat sendiri ya. Kalaupun biasa yang sering terjadi ini error nih ketika teman-teman pindah robot atau dari PC kita publish kemanapun, nah itu bisa terjadi error kadang itu dari manage package-nya. Mungkin versinya tidak cocok ataupun banyak hal. Kebanyakan sih karena versi gak cocok ya. Ya teman-teman tinggal downgrade itu juga bisa, tinggal diupdate. Nah itu dia akan langsung menyesuaikan. Jadi begitu ya teman-teman mengenai manage package ini. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya.